Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. Baru-baru ini sebuah komentar menarik disampaikan oleh Frank Lampard selaku pelatih Chelsea. Dirinya mengungkapkan bagaimana cara Chelsea mengalahkan City dan Liverpool hingga akhirnya berhasil memboyong Timo Werner ke Stamford Bridge. Anda semua pasti tahu bahwa Manchester City dan Liverpool juga tertarik untuk mendatangkan Timo Werner. Pernah menjadi pemain dan cukup lama membela Chelsea, saya tentu mencoba menjual klub dengan kemampuan terbaik saat berbicara pada seorang pemain. Peter Cech juga memiliki peran yang sama. Melihat kemampuan yang dimiliki Timo Werner, tentu kami sangat ingin merekrutnya. Dia harus merasakan hal itu. Saya menyukai semua hal yang dia katakan saat kami bertemu dan berbicara untuk pertama kali. Ungkap Lampard seperti dikutip dari Goal. Sebagai tambahan informasi, demi mengamankan tanda tangan Timo Werner, Lampard dan Cech juga sengaja melakukan perjalanan ke Jerman demi meyakinkan sang pemain untuk bergabung. Dalam proses negosiasi, baik Werner, agen, dan pihak keluarga dikabarkan benar-benar terkesan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Chelsea. Sebagaimana menurut laporan dari Daily Mail, Kylian Mbappe sudah memberitahu kepada Paris Saint-Germain bahwa dirinya ingin tinggalkan klub di akhir musim 2020-2021 ini. Kontrak pemain berpaspor Prancis itu bersama Les Parisiens akan habis di tahun 2022 mendatang, yang berarti kans Mbappe untuk hengkang semakin besar lantaran PSG pastinya enggan untuk melepas pemain berharganya secara gratis. Sejatinya klub asal kota Paris ini sempat diklaim akan menyodorkan kontrak baru kepada Mbappe dan berani menjadikannya sebagai pemain dengan gaji tertinggi untuk PSG. Kendati demikian, hal tersebut nampaknya tidak akan terjadi karena Mbappe diklaim ingin mencari tantangan baru di luar Prancis. Melihat kabar keinginan Mbappe untuk angkat kaki dari klub asuhan Thomas Tuchel, maka kini klub-klub peminat seperti Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Real Madrid dikabarkan akan siap memberikan tawaran resmi kepadanya. Namun Los Blancos saat ini menjadi tim terdepan yang dirumorkan bisa membawa bintang muda asal Prancis itu setelah Florentino Perez selaku presiden klub sempat berjanji akan mulai aktif berbelanja selepas musim 2020-2021. Usai berbelanja pemain, Inter Milan langsung mengalihkan fokusnya dan mulai bersiap untuk melepas beberapa pemainnya. Kini menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, Inter sudah sangat ingin melepas Christian Eriksen dan akan mempertimbangkan semua tawaran yang masuk. Selain karena pemain asal Denmark tersebut diklaim tidak masuk dalam skema permainan Antonio Conte, sang pelatih memang sudah berencana untuk mendatangkan pemain anyar lainnya yakni N'Golo Kante. Namun sayang, The Blues sudah terlebih dulu menegaskan bahwa pemain asal Prancis itu tidak akan masuk dalam daftar jual mereka. Sementara itu, alasan Conte yang tidak mempercayai Eriksen untuk mengisi satu tempat di starting 11 juga disebabkan oleh sang pemain yang dinilainya terlalu lamban dan tidak cocok dengan taktik dan strategi yang dia gunakan. Kini pihak klub juga dikabarkan tengah bingung karena masih belum ada tawaran konkret yang masuk. Christian Eriksen sebenarnya baru bergabung dengan Inter di musim dingin 2020. Dia dibeli dari Tottenham Hotspur dengan harga 27 juta euro. Dengan sejauh ini dia baru tampil dalam 26 pertandingan dengan koleksi 4 gol dan 3 assist. Liverpool harus bersusah payah untuk mengalahkan Leeds United pada duel pembuka Premier League 2020-2021 Sabtu 12 September 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sang juara bertahan jelas keteteran, di mana skor 4-3 sudah cukup jadi bukti. Skuad Leeds tidak pernah membiarkan Liverpool untuk bermain nyaman. Yang jelas Liverpool harus berjuang habis-habisan untuk bisa mengalahkan Leeds. Benar-benar laga yang cocok untuk jadi pembuka. Leeds United sendiri merupakan juara Championship musim lalu. Jadi laga ini praktis mempertemukan dua juara. Terlepas dari kemenangan Liverpool, Jurgen Klopp dan Virgil van Dijk menyampaikan satu hal yang sama, bahwa Leeds bisa menjadi lawan berbahaya di Premier League musim ini. Van Dijk mengaku menikmati kemenangan Liverpool yang datang dengan susah payah. Dia sejak awal sudah tahu bahwa laga akan berjalan intens dan bakal sulit. Maka inilah bukti bahwa Liverpool harus berkembang. Perihal Leeds United, dia tidak mengharapkan perlawanan kurang dari itu. Dia tahu Leeds akan jadi kejutan musim ini. Namun selain Van Dijk, Jurgen Klopp pun terkagum-kagum dengan permainan tim tamu. Dia tertangkap kamera beberapa kali memuji permainan dari Leeds United. Meski Liverpool kesulitan, Jurgen Klopp tak segan untuk memuji kualitas yang ditampilkan oleh Leeds United.
Liverpool akhirnya berhasil meraih kemenangan di laga perdana, tetapi itu diraih dengan tidak mudah karena Leeds United memberikan perlawanan yang sengit. Beruntung Liverpool memiliki Mohamed Salah yang bisa mencetak hat-trick dalam laga tersebut. Keberhasilan Mohamed Salah mencetak hat-trick dan membawa Liverpool menang rupanya mendapat perhatian dari pelatih Barcelona, Ronald Koeman. Berdasarkan laporan dari footballzone.nl, teman dekat Koeman bernama Sjaak Zwart menyebut jika target utama Barcelona adalah Mohamed Salah. Saya tahu Koeman menginginkannya dan saya tahu Salah juga ingin pergi, ujar Sjaak Zwart selaku mantan pemain timnas Belanda. Tentunya pengakuan dari orang dekat Koeman itu menjadi sebuah kejutan mengingat selama ini Barcelona tertarik dengan Georginio Wijnaldum dan Sadio Mane. Tapi tiba-tiba begitu Salah tampil bersinar dengan mencetak hat-trick, ternyata incaran sebenarnya adalah Mohamed Salah. Sementara itu, Ronald Koeman sendiri memang saat ini sedang dalam proyek mengembalikan kejayaan Barcelona setelah hancur lebur pada musim lalu. Dengan bertahannya Lionel Messi, setidaknya itu bisa membantu kerja Koeman di Barcelona. Akan tetapi, Koeman sadar jika hanya menggunakan Messi saja, Barcelona tidak akan cukup kuat sehingga peran Mohamed Salah sangat dibutuhkan. Namun masalahnya, Liverpool jelas tidak akan melepas Salah dengan mudah yang selama ini sudah menjadi andalan bahkan ikon klub. Arsenal dikabarkan berniat melepas Emiliano Martinez setelah mendapat tawaran 20 juta pound sterling dari Aston Villa. Keinginan The Gunners merekrut kiper baru menjadi alasan mereka untuk mendepak Martinez. Jika Martinez jadi hengkang dari Emirates Stadium, maka Arsenal akan mendapat jatah 10 juta pound sterling dari transaksi tersebut. Uang tersebut nantinya akan dipakai skuad asuhan Mikel Arteta untuk membeli David Raya dari Brentford. Seperti diberitakan Daily Star, Arteta memang terpukau dengan penampilan Martinez saat menggantikan Ben Leno. Namun setelah kiper utama itu sembuh, Arteta justru mempersilahkan Martinez untuk pergi. Tidak ada jaminan mendapat jam terbang pun menjadikan Arsenal secara tak langsung mengusir kiper berusia 28 tahun tersebut. Namun bak gayung bersambut, Aston Villa berminat untuk menampung Martinez. Kabarnya Aston Villa tinggal menyelesaikan berkas-berkas yang harus dipenuhi agar Martinez dapat segera menjalani tes medis dalam waktu dekat. Juventus berhasil menggilas Novara pada laga uji coba teranyar mereka pada Minggu 13 September 2020 sore waktu Indonesia bagian Barat. Skor 5-0 membuktikan dominasi Juventus pada laga yang digelar di Juventus Training Center tersebut. Pesta gol Juve dibuka oleh Cristiano Ronaldo di babak pertama. Lalu disusul gol Merih Demiral, Marco Piaca, dan Manolo Portanova bergantian mencetak 4 gol berikutnya di babak kedua. Hasil ini penting bagi Juventus dan Andrea Pirlo. Pasalnya pelatih baru si nyonya tua ini bakal menghadapi tantangan besar musim depan. Dan permainan Juve pada laga ini sudah cukup menunjukkan tanda-tanda positif. Salah satu pemain yang juga banyak diincar oleh klub besar musim panas ini adalah Lautaro Martinez yang kini disinyalir bakal memutuskan untuk bertahan di Inter Milan. Pasalnya agen sang pemain dan manajemen klub dikabarkan bakal membahas soal perpanjangan kontrak. Tak bisa dipungkiri jika pemain berusia 22 tahun tersebut jadi salah satu komoditi panas pada bursa transfer musim panas kali ini. Barcelona jadi klub yang paling sering dikaitkan dengan striker berpaspor Argentina tersebut. Menurut kabar yang dikutip dari Football Italia, agen Martinez bakal melakukan pembicaraan terkait dengan kontrak sang pemain besok. Selain kontrak anyar, pihak Martinez juga bakal membicarakan kemungkinan kenaikan gaji sang klien. Sejatinya pembicaraan kedua belah pihak dijadwalkan pada Jumat pekan lalu. Namun hal itu tidak terwujud. Kendati demikian, pihak Inter dipercaya masih tak menutup pintu sama sekali untuk Barca jika memang mereka tertarik kepada pemainnya tersebut. Blaugrana sendiri sejauh ini masih belum bergerak untuk memberikan penawaran kepada Inter. Masalah finansial ditenggarai menjadi faktor utama yang dihadapi oleh Barca saat ini. Ditambah lagi mereka juga baru saja membereskan masalah internal klub. Pertandingan Ligue 1 yang mempertemukan PSG dengan Marseille berakhir dengan situasi mengejutkan. Kedua tim dipertemukan di Parc des Princes pada Senin 14 September 2020 dini hari. Pertandingan itu sendiri berakhir dengan kedudukan tipis 1-0 untuk kemenangan Marseille yang bertindak sebagai tim tamu. PSG tak kuasa meraih kemenangan kendati telah diperkuat oleh pemain penting seperti Neymar dan Angel Di Maria. Alih-alih menjadi sosok penting, Neymar malah menjadi pesakitan buat PSG. Penyerang berdarah Brasil tersebut harus meninggalkan lapangan pada masa injury time babak kedua lantaran mendapatkan kartu merah dari wasit.
Bukan cuma Neymar, ada 4 pemain lain dari kedua tim yang bernasib serupa. Semua bermula ketika pemain PSG Leandro Paredes berseteru hebat dengan Dario Benedetto jelang pertandingan berakhir. Pemain dari kedua klub pun saling berjibaku hebat, dengan Neymar kedapatan menampar kepala Alvaro Gonzalez, sementara Layvin Kurzawa dan Jordan Amavi saling bertukar pukulan. Begitu situasi terkontrol, wasit langsung memberikan kartu merah kepada Neymar, Amavi, dan Kurzawa. Sementara Paredes dan Benedetto juga diusir keluar lapangan setelah menerima kartu kuning keduanya. Pertandingan tersebut memang berlangsung dengan sangat keras dan intens. Menurut catatan, sedikitnya ada 36 kali pelanggaran dan wasit di laga ini harus mengeluarkan kartu kuning sebanyak 10 buah bagi pemain dari masing-masing tim. Oke sobat pecinta sepak bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.